أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك وخليلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم القيامة. وقال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, Fathul Iman, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala
Memuji berarti mengakui dengan tulus kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Rabb kita, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Sang Pencipta, Sang Penguasa, pengatur alam semesta dengan sangat sempurna, yang memberikan rezeki kepada kita. Yang mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Dan sangat sedikit hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana sabdanya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Hari ini hari Jumat ikhwatal iman, hari yang kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat, beriring salam kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi, taat kepada beliau, mengikuti arahan, menjauhi larangan-larangannya. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Waqila, dan ditanya Nabi SAW, wa man ya'ba ya Rasulullah, memang ada orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Semua orang yang masuk surga. Maka Nabi SAW memberikan kaidah, dan beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dialah yang masuk surga. Wa man 'asani faqad ya'ba, dan siapa yang dia mendurhakaiku dialah orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat yang mulia yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, surat Al-Buruj, surat ke-85 dalam Al-Quran, surat Makkiyah, yang surat tersebut diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Surat Al-Buruj ini berisi tentang, salah satunya adalah kisah tentang Ashabul Ukhdud, kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, dan kita diperintahkan untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, kisahkanlah kepada mereka wahai Muhammad kisah-kisah agar mereka bertafakur, berfikir. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, sungguh ada dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Maka dalam surat Al-Buruj ini Allah mencela mereka Ashabul Ukhdud, sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qutila ashabul ukhdud, celaka mereka dan binasalah mereka Ashabul Ukhdud. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang membakar orang-orang beriman, mukmin dan mukminah. Disebabkan karena apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Disebabkan karena orang-orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa orang yang dibakar ketika itu jumlahnya sampai mencapai 40.000 orang dibakar ketika itu. Dan tentu dosa Ashabul Ukhdud ini banyak. Kenapa? Pertama, mereka kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka membakar kaum muslimin dan mukminah ketika itu. Dan yang keempat adalah mereka bertaladud, menikmati penyiksaan dan pembakaran tersebut. Tentu ada sebab, ada akibat. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang beriman tersebut, mereka dengan dosa mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi bagi mereka neraka jahanam, dan bagi mereka adalah azab yang membakar. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah mengatakan itulah kesuksesan yang besar.
Yang Allah katakan kesuksesan tidak dilihat dari apa yang dimiliki seseorang di dunia, jabatan, harta dan lain sebagainya, akan tetapi kesuksesan adalah ketika kakinya dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwatul iman, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ayat yang setelahnya yang ingin saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud." Artinya, sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar sangatlah pedih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memulai dan yang mengembalikan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama adalah sesungguhnya azab Rabbmu benar-benarlah sangat pedih. Kalimat kamu dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengambil pelajaran di sini sebagai motivasi bagi Rasulullah SAW. Kenapa Nabi memerlukan motivasi, dukungan? Karena Nabi ketika berdakwah, beliau mendapatkan banyak sekali rintangan dalam dakwah. Beliau difitnah, dibully secara verbal, diintimidasi secara fisik, pernah dicekek, diinjek leher beliau, disiram dengan isi jeruan unta, dan semua yang dilakukan oleh musuh-musuh ketika itu terhadap Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW memerlukan motivasi, hiburan. Dan di sini sebagian ulama mengatakan ini adalah hiburan untuk Rasulullah SAW. Dari mananya hiburan? Dari sini, ikhwan. Sesungguhnya azab Rabbmu sangatlah pedih, wahai Muhammad. Ingatlah, tidak akan sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, azab Allah sangat pedih. Jangan iri kepada mereka-mereka yang saat ini terombang-ambing dengan dosa dan maksiat. Antara orang yang memakan riba dengan orang yang tidak memakan riba tidak sama. Bagi mereka azab Allah Subhanahu wa taala, bagimu ampunan, rahmat dan surga. Tidak sama perempuan yang berhijab dengan perempuan yang mengumbar auratnya. Tidak sama laki-laki yang sholat berjamaah di masjid dengan mereka yang tidak sholat, tidak akan sama. Maka di sini hiburannya, jangan iri kepada mereka, karena seseorang akan menanggung akibatnya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya dialah Allah zat yang memulai. Maksudnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan memulai azabnya di dunia sebelum nanti Allah akan mengulangi azab tersebut di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membangkang, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan azab kepada mereka. Bisa azabnya di dunia ataupun juga nanti azabnya di akhirat. Azab dunia seseorang bisa azab secara fisik, bisa azab secara psikologi. Azab secara fisik mungkin mereka para penentang dahulu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah hukum mereka, kaum Sodomnya Allah hukum mereka, Tsamud Allah hukum mereka, kemudian juga Fir'aun Allah hukum mereka secara fisik, sehingga mereka merasakan azab yang mengerikan, kematian yang mengerikan. Kemudian juga seperti pemimpin-pemimpin Quraisy yang ketika itu ada 7 orang yang mereka jingkrak kanan, jingkrak kiri, mereka joget bahagia ketika melihat Nabi dibuli, disiram dengan jeruan unta. Maka ketika itu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hukumlah mereka orang-orang Quraisy. Nabi di sini menyebutkan beberapa orang. Nabi menyebutkan Abu Jahal, Utbah bin Abi Mu'aid disebutkan di sini, dan ternyata semua orang yang disebutkan di sini semuanya mati dalam perang Badar. Itulah azab Allah bagi mereka. 28 pemimpin Quraisy yang mereka tertawa terbahak-bahak, mereka menentang Allah dan Rasulnya. Allah hukum mereka di dunia secara fisik, Allah matikan mereka dalam keadaan yang mengerikan. Tentu ada orang-orang yang tidak merasakan azab Allah secara fisik, tetapi pahamilah ikhwatal iman, Allah akan sisipkan azab kepada mereka secara psikologis. Orang-orang yang menentang Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang berpaling dari hukum Allah, Allah tidak akan berikan ketentraman, kebahagiaan, keberkahan kepada mereka. Jangan tertipu dengan senyuman orang-orang kafir yang mereka menunjukkan kebahagiaan. Orang kafir bisa merekayasa kebahagiaan.
sedangkan Allah, kita beriman kepada Allah. Allah tidak mungkin berdusta, sedangkan orang kafir bisa berdusta. Dan Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari aturanku, dari peringatanku, mereka tidak akan merasakan kebahagiaan, tidak akan merasakan kehidupan yang bahagia. Akan ada masalah, problem, ketidakberkahan dan juga ketidakbahagiaan yang akan mereka rasakan hidup di dunia. Inilah azab Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Mungkin ada orang mengatakan, "Ustaz, saya ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan ibadah, tetapi hidupnya normal-normal saja." Pahamilah, boleh jadi Allah sudah tutup hatinya dan itu adalah azab untuknya. Ketika ada orang melakukan kemaksiatan, akan ada alarm yang mengatakan dia sedang bermaksiat. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan, diberikan rezeki, ternyata dia membangkang dan mengatakan, "Mana azabnya?" Sesungguhnya orang seperti ini alarmnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian azab untuk orang tersebut di kota lima. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memulai azabnya di dunia sebelum nanti Allah akan mengulang kembali azabnya di akhirat, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ada orang-orang yang bercanda demi followers, demi konten, day 1 di neraka, day 2 di neraka. Mereka meremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, "Inna ahwana adabi ahlin nar." Sesungguhnya adab terendah seseorang di neraka adalah orang-orang yang diberikan sendal yang terbuat dari api neraka dan dipakaikan di penduduk neraka, yang dengan sebab sendal tersebut maka otaknya mendidih kepanasan, kesakitan semuanya. Yang merasakan sakit bukan kaki dan otaknya saja, tetapi seluruh badannya merasakan sakit. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, orang ini mengatakan, "Tidak ada orang yang azabnya lebih berat daripada saya," padahal dia adalah orang yang azabnya paling ringan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Api dunia yang kita lihat saat ini hanya 1/70-nya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melihat ada orang mati dalam kebakaran yang mengerikan, pahamilah itu baru 1/70-nya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang mati dalam kebakaran mungkin bukan karena apinya, oksigennya habis sehingga dia mati, sisanya terbakar, dia tidak merasakan sakitnya kebakaran tersebut. Akan tetapi nanti di akhirat dia dibakar, hangus, merasakan sakit semuanya. Dan Allah mengatakan, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab." Ketika kulitnya hangus, maka kami akan ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya dibesarkan oleh Allah, giginya sebesar gunung Uhud. Kenapa? Supaya Allah menikmati pengazaban mereka, dibakar mereka, dan mereka ketika itu menginginkan kematian, tetapi mereka tidak mati-mati ya khawatir iman. Maka itulah bagaimana nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Yu'ta bi an'umi ahli dunia min ahli nar." Didatangkan orang yang paling nikmat di kehidupan dunia, tetapi karena kurangnya amalan dia atau mungkin karena kekufurannya, kesyirikannya, maka dia pun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling nikmat dalam benak kita? Apakah Fir'aun yang menguasai satu negeri? Apakah seorang presiden? Apakah seorang yang gajinya kita dengar satu pekan 20 miliar pemain bola ataupun yang sebagainya? Apakah orang yang paling nikmat yang ada dalam benak kita yang duitnya nggak habis-habis? Qarun. Apakah Haman, bintang satunya, jenderal yang paling tinggi yang dimiliki oleh Fir'aun? Apakah orang yang paling kaya yang dia jalan-jalan pakai jet pribadi, kemudian dia pun mau makan dan mikir harganya berapa, nginep di hotel yang harganya ratusan juta per malam? Apakah orang yang seperti itu kita melihat orang paling nikmat di dunia? Wallahu alam, silakan gambarkan bagaimana orang ternikmat di dunia. Akan tetapi memori indah yang dia miliki di dunia itu banyak. Dia datang dibentangkan karpet merah, naik jet pribadi, masukkan Instagram yang like banyak, followers banyak, semuanya menghormati orang tersebut. Maka ketika nanti pada hari kiamat yang disebabkan karena kekufurannya, kesyirikannya atau kurangnya amalan yang dia miliki, akhirnya dia pun di statement, di judgment termasuk dari penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun dicelupkan hanya satu celupan neraka, kemudian dia berteriak, menangis, histeris. Kemudian Allah pun mengambil dia kembali dari celupan tersebut.
Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan selama di dunia? Dalam benakmu, memorimu, apakah ada kenikmatan yang engkau pernah miliki? Maka dia mengatakan apa? Tidak ada kenikmatan. Tidak pernah saya merasakan kenikmatan apapun. Padahal di dunia hidupnya serba nikmat. Kenapa? Karena satu celupan neraka tersebut membuat dia trauma dan melupakan semua kenikmatan yang pernah dia dapatkan di kota Liman. Maka berakhir dengan tragis, berakhir dengan mengerikan. Ada orang-orang yang bercanda dengan nerakanya dan la haula wala quwata illa billah. Ada orang yang mengatakan tidak apa-apa masuk neraka dulu Ustaz, yang penting ujungnya masuk ke dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Maka lihat bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping dari azab tersebut secara fisik, ada yang namanya azab secara psikologis. Apa itu? Pertama, cacian makian malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diazab, mereka merasakan sakit, tetapi malaikat mengatakan apa? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah dahulu pernah datang Rasul kepada kalian, membacakan ayat-ayat Allah, memperingatkan kalian dengan hari ini kematian nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sudah ada ustadz kepada kalian yang kalian dengarkan ceramahnya, nasihatnya? Bukankah kalian pernah membaca, melihat, mendengar semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak mengambil pelajaran? Maka yang terjadi apa? Rasakanlah azab tersebut. Dicaci, dimaki oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Allah pun mencela mereka dengan mengatakan, "Duqa innaka antal azizul karim." Rasakanlah, hei orang mulia, hei orang sombong di dunia, rasakan sekarang azabmu itu. Engkau lupa dengan saya sekarang, saya pun lupa kepada kalian. Maka ketika mereka merasakan azab yang mengerikan, yang tentu orang di dunia kalau disiksa mati-matian, harapan mereka supaya bisa mati mereka. Maka di sini pun juga sama. Mereka penduduk neraka mendatangi malaikat Malik dan mereka mengatakan, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, matikan kami saja. Kami sudah tidak kuat menahan siksaan ini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengadu kepada otoritas tertinggi malaikat Malik ketika itu. Mereka mencoba supaya mereka mendapatkan syafaat, mendapatkan kematian. Ternyata apa yang terjadi? Setelah mereka mengadu kepada malaikat Malik, selama 1000 tahun malaikat Malik tidak menggubris ucapan mereka. Bayangkan, kita mendapatkan ujian, musibah, kendaraan hilang, kemudian ada ancaman keamanan, datang ke pihak berwenang, datang meminta perlindungan diri, tidak digubris sekali, 2 kali, 3 kali. Kita dengan kisah seperti itu, ada wanita di Sukabumi yang mereka meminta pengamanan dari pihak berwajib, ternyata tidak digubris. Akhirnya apa yang terjadi? Ditemukan bersimbah darah dengan tusukan yang banyak di badannya. Sedih ketika pengaduan kita tidak digubris, tidak dienakan oleh mereka. Di sini 1000 tahun mereka mengadu kepada malaikat Malik. Malaikat Malik tidak menggubris ucapan mereka. Tetapi setelah 1000 tahun, akhirnya malaikat Malik berkomentar. Apa komentar malaikat Malik ketika itu? Qala innakum makithun. Kalian stay abadi di sini selamanya. Kalian tidak akan keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mendapatkan peringatan, ditakut-takuti dengan sesuatu, dan itu adalah tugasnya seorang nabi, basyiran wa nadhiran, memberi kabar peringatan dan memberi kabar peringatan, memberi kabar gembira dan peringatan. Kemudian dilanjutkan warisannya oleh para ulama, para asatidzah, ketika mereka memotivasi dengan surga dan menakut-nakuti dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Seharusnya ketika orang ditakut-takuti dengan tadi azab Allah, sesungguhnya azab Allah benar-benar sangatlah pedih. Dialah Allah zat yang memulai azabnya di dunia secara fisik dan secara psikologi, sebelum nanti mengulang kembali azabnya di neraka secara fisik dan secara psikologi. Maka seharusnya orang itu takut dengan ancaman tersebut. Tetapi ketika takutnya yang membuat pesimis seseorang, maka ini takut yang tidak benar, takut yang tidak baik. Maka jangan pesimis. Sekotor apapun seseorang, sebanyak apapun dosa seseorang, jangan pesimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan apa? Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka arti dari Maha Pengampun ini 4. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, sebanyak apapun orang yang meminta ampunan kepada Allah, sesering apapun seseorang berulang-ulang bolak-balik melakukan suatu dosa, ketika datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan terima semuanya. Ikhwatal iman, jangan pesimis dari rahmat Allah, jangan pesimis dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang banyak, Nabi SAW mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas samai, jika seandainya dosamu banyak setinggi langit. Dalam hadis yang lain, jika seandainya engkau datang kepada saya membawa dosa sebesar bumi ini, maka saya akan mengampuni semuanya dan saya tidak mempedulikan itu selama dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kita kepada Allah, meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya kalimat ini disebutkan oleh para ulama tafsir, kenapa Allah menggabungkan antara kalimat Maha Pengampun dengan Maha Penyayang. Padahal bisa saja Allah mengatakan wa huwal ghafurul hakim, wa huwal ghafurur rahim. Tetapi di sini Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa? Karena seseorang ketika dia datang kepada Allah meminta ampunan, Allah akan mengampuni mereka sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, sesering apapun dia mengulangi dosanya. Dan selanjutnya Allah akan mencintai orang yang taubat tersebut, karena innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah sangat senang dengan taubatan seseorang, melebihi senangnya seseorang yang melakukan perjalanan dengan kendaraannya, yang di atas kendaraannya ada makanan, minuman, harta, dan ada perbekalannya. Ternyata tiba-tiba di tengah jalan, ternyata kendaraannya hilang, membawa semua perbekalan tersebut. Dia pun merenungi nasibnya, dia pun mencoba mensabarkan dirinya. Kemudian ketika dia berteduh di bawah pohon, tiba-tiba ontanya ada di sampingnya, dan mengecek ternyata duitnya masih ada, makanannya masih ada, minumannya masih ada, pakaiannya masih ada. Maka dia pun bahagia luar biasa menemukan sesuatu yang telah hilang darinya. Saking bahagianya dia pun bersyukur kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, luar biasa nikmatmu, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terpeleset ucapannya karena saking bahagianya dengan kejadian tersebut. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat, Allah senang dengan orang yang bertobat melebihi senangnya orang tersebut. Ikhwatal iman, dalam urusan dunia kita manusia punya sifat yang Allah fitrahkan kepada kita. Ketika misalnya ada 2 orang melakukan dosa, 2 orang kerja di kantor, yang satu karirnya sedang menanjak bagus-bagusnya, ternyata banyak orang yang iri, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang iri. Maka orang yang ini misalnya memfitnah dia, membuat skenario supaya orang tersebut terfitnah, akhirnya dipecat secara tidak hormat, yang ternyata orang tersebut umurnya sudah cukup tua, dia punya anak yang harus disekolahkan, kuliahnya, biayanya, istrinya dan sebagainya. Ternyata dipecat, terhenti kehidupannya, anaknya pun terbengkalai, kehidupannya pun juga sulit, ngelamar ke tempat yang lain, usia sudah tua, mungkin orang tidak mempercayainya. Maka seandainya ini terjadi, dan ternyata orang yang memfitnah ini pun bertobat, dia pun menyesali perbuatannya, dia datang kepada orang yang dia jahati tersebut, dia fitnahi tersebut, dan meminta maaf. Kira-kira orang yang difitnah ini akan memberikan maaf atau tidak?
ketika dia mengatakan ana yang dahulu menjatuhkan antum dengan fitnah yang membuat antum itu dipecat dari perusahaan. Oh, antum yang dahulu memfitnah saya, membuat saya kesulitan mencari uang untuk anak saya kuliah dengan sebab fitnah antum ini, semuanya hancur semua cita-cita saya. Apakah bisa memaafkan? Mungkin kebanyakan orang tidak. Mungkin ada orang yang bisa memaafkan dengan mengatakan sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Setiap orang punya dosa. Sebagaimana ana maafkan antum, mudah-mudahan ana pun ketika melakukan dosa kepada orang lain pun juga memudahkan memaafkan kesalahan saya. Cuma pertanyaannya setelah itu, bisa gak dia mencintai orang yang meminta maaf tersebut? Sulit, hati sudah terluka. Sedangkan Allah, dijahati sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya, ketika datang kepada Allah, Allah terima, Allah cintai, itulah perbedaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah, istiqomahan, keberkahan dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma bi'izzatika a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma anta ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma aminna fi awtanina hadhihi khassatan Indonesia. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an li tahkimi syari'atik wa lil 'amali bi kitabik wal iltizami bi sunnati nabiyyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.